Sahabat dimanapun Anda berada, puji syukur kepada Tuhan kalau kita masih boleh dipertemukan di dalam anamnesis. Kali ini episode 53. Kebanyakan lagu himne atau gospel terdiri dari beberapa bait. Jarang sekali yang hanya terdiri dari satu bait saja, seperti lagu ini. Nah, lagu yang satu ini selalu dinyanyikan ketika di gereja dilayankan sakramen baptisan kudus atau sidi, atau pada saat ada peneguhan pejabat gerejawi, peneguhan penatua, penabisan pendeta, dan tentunya juga sewaktu peneguhan pemberkatan pernikahan. Sahabat tahu lagu yang saya maksud? Mari kita nikmati. Praise God from whom all blessings flow. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise the Father, praise the Son, praise the Holy Ghost. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise the Father, praise the Son, praise the Holy Ghost. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise the Father, praise the Son, praise the Son, praise the Holy Ghost. All our praises, all our worship, all our praises. Dari mana datangnya nyanyian yang mengajak supaya seluruh makhluk memuji Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini? Bulan Juli tahun 1637 di Inggris lahir seorang anak yang diberi nama Thomas Ken. Ketika Thomas masih kecil, ayah ibunya meninggal dan Thomas menjadi yatim piatu. Bersyukurlah Thomas punya seorang kakak tiri bernama Anne
yang menikah dengan seorang penulis bernama Isaac Walton. Anne dan Isaac yang merawat Thomas. Isaac yang mendorong Thomas untuk belajar mengarang. Sejak remaja sudah kelihatan bahwa Thomas ia berbakat di bidang musik dan sastra. Suaranya bagus dan dia bisa memainkan berbagai alat musik. Ketika Anne dan Isaac pindah ke London, Thomas yang kala itu berusia 14 tahun ikut pindah. Lalu Thomas menempuh pendidikan di Winchester College, sebuah sekolah asrama khusus untuk anak laki-laki. Sekolah asrama yang besar. Saat itu sempat terjadi perang saudara di Inggris antara pendukung raja dan pendukung parlemen. Keluarga Thomas mendukung pihak Raja Charles yang ternyata kalah dalam peperangan tersebut. Thomas yang berperawakan kecil sering diganggu oleh anak-anak asrama yang mendukung pihak pemenang yang lain itu. Namun Thomas ia tidak membiarkan diri juga haknya dan pendapatnya diinjak-injak orang. Ia berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankannya. Oleh karena keberaniannya, Thomas dia dijuluki si kecil yang kuat karena memang badannya kecil. Thomas kemudian meneruskan pendidikannya di Harthall, Oxford, bagian dari Oxford University, sampai dia mendapat gelar Master of Art. Semua pengalaman masa muda Thomas membuat dirinya menjunjung tinggi kebenaran dan ketertiban. Dia berpendapat bahwa seluruh kehidupan orang Kristen, termasuk ibadah, harus dijalani dengan disiplin tinggi. Tahun 1662, Thomas Ken ditabiskan sebagai pendeta gereja Inggris. Setelah melayani di beberapa tempat, Thomas ia diberi tanggung jawab untuk memimpin sekolah asrama tempat dia dulu belajar. Salah satu peraturan yang diterapkannya di sekolah itu bahwa setiap bangun pagi dan menjelang tidur, para siswa harus menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Untuk itu, pada tahun 1674, Thomas menciptakan 2 lagu. Satu untuk pagi dan satu untuk malam hari. Akhir kedua lagu itu, bait akhir, berisikan puji-pujian kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi setiap hari sebanyak 2 kali keempat bait syair penutup itu mengalun dari asrama sekolah. Keberanian Thomas Ken mempraktikkan keyakinannya akan kebenaran terbukti misalnya dalam peristiwa ini. Suatu kali Raja Charles II meminta agar selirnya ditampung di rumah pendeta Thomas Ken. Thomas menolak. Ketika pejabat istana terus mendesak, Thomas dia memanggil tukang-tukang untuk membongkar atap rumahnya supaya permintaan raja tetap tidak bisa dipenuhi. Anehnya, Raja Charles II dia justru mengagumi keberanian pendeta bertubuh kecil ini. Dia sering menghadiri kebaktian di mana Thomas Ken berkhotbah.
raja suka bergurau dengan mengatakan, "Aku harus pergi mendengarkan si Ken kecil mengecam dosa-dosaku." Thomas Ken, dia sempat menjadi uskup pada tahun 1685. Tapi dia meninggal dalam keadaan papa pada tanggal 19 Maret tahun 1711. Harta yang ditinggalkannya cuma seekor kuda tua dan semacam gitar kuno yang juga sudah tua. Tapi ada warisan yang masih berharga sampai sekarang, yaitu bait penutup dari lagu karangan Thomas Ken ketika memimpin asrama sekolah. Lagu yang kita kenal dengan judul Praise God from whom all blessings flow. Lagu yang sampai sekarang juga kita nyanyikan dengan judul Pujilah Khalik Semesta. Lagu ini memang unik, sahabat. Syairnya ditulis oleh Thomas Ken dan itu berarti sudah berumur sekitar 300 tahun. Nah, melodi yang paling sering dikenakan pada syair ini seperti yang kita temukan dalam Kidung Jemaat 303A, usianya lebih tua lagi. Sejarah mencatat gerakan reformasi gereja pada pertengahan abad 16. Salah seorang pembantu Johannes Calvin di Jenewa adalah Louis Louis Bourgeois, seorang Prancis yang mengungsi ke Swiss pada tahun 1541 karena melawan para pemimpin gereja Katolik. Karena Louis Louis Bourgeois pandai musik, ia ditugasi Calvin mengajarkan seni suara. Dia juga mengarang banyak melodi untuk nyanyian rohani dan mengubah lagu-lagu karangan orang lain. Tahun 1551, Louis Louis Bourgeois menerbitkan sebuah koleksi mazmur yang diterapkan pada lagu-lagu rohani. Ada catatan menarik tentang kebiasaan nyanyian jemaat di Jenewa pada zaman itu. Pada hari kerja, demikian catatan itu, bila terdengar bunyi lonceng gereja, semua toko segera tutup, semua kegiatan berhenti. Dari setiap bagian kota, penduduk bergegas ke gedung gereja terdekat. Setiba di sana, setiap orang mengeluarkan buku kecil berisi mazmur dengan notasinya. Seluruh jemaat menyanyi sebelum dan sesudah khotbah. Mereka mendapat banyak penghiburan dan penguatan dari kebiasaan itu. Itu catatan tentang bagaimana aktivitas beribadah di Jenewa pada zaman itu. Ketika terjadi perubahan iklim politik di Inggris, yaitu sekitar akhir abad 16, banyak orang Kristen non-Katolik yang sempat mengungsi ke Swiss bisa pulang balik ke Inggris. Mereka membawa lagu-lagu rohani yang biasa mereka nyanyikan di Swiss. Ratu Elizabeth pertama yang memerintah Inggris tahun 1533 sampai dengan 1603 tidak menyukai musik gerejawi jenis ini. Dia mengatakan bahwa lagu-lagu itu adalah lagu Jenewa yang jelek. Namun umumnya lagu-lagu itu diterima baik oleh banyak orang dan menjadi populer. Thomas Ken, dia menggunakan salah satu melodi lagu Jenewa yang jelek itu, yaitu salah satu melodi mazmur ciptaan Louis Bourgeois untuk syair yang ia ciptakan.
Kedua lagu rohani yang syairnya diciptakan oleh Thomas Ken secara lengkap mungkin sudah tidak dinyanyikan orang sekarang ini. Tapi bait penutup yang dikawinkan dengan melodi Mazmur karya Louis Bourgeois tetap abadi sampai sekarang. Praise God from whom all blessings flow, atau pujilah Khalik semesta. Sahabat-sahabat, mendengar dan menyanyikan lagu ini mungkin buat sebagian orang biasa-biasa saja. Tidak ada makna istimewa. Tapi coba kita membayangkan gambaran seperti dalam kitab Wahyu. Wahyu 15 ayat 4 mengatakan begini. Siapa yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Bayangkan sahabat, ketika Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus hadir dalam kepenuhan, kekudusan, keagungan, dan kemuliaannya. Tidak ada hal lain yang dapat kita perbuat kecuali bersama segenap umat manusia, bahkan bersama seisi alam semesta, kita tersungkur di hadapan Allah Tritunggal, menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Bukankah sikap hati seperti itu yang sepatutnya meluap dalam hati kita setiap kali kita menyanyikan, kita mendengar, pujilah Khalik semesta. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sesungguhnya lah hati kami mesti dipenuhi dengan rasa takjub yang membuat kami tidak bisa tidak, kami akan tersungkur manakala Allah Tritunggal hadir di dalam kepenuhan, kemuliaan, kekudusan, dan keagungannya. Bapa, biarlah perasaan seperti itu boleh terus kami rawat dalam hati kami setiap kali kami memuliakan Tuhan, di mana di satu sisi kami boleh memaknai Tuhan sebagai Sang Maha Agung, Maha Kudus, tetapi pada sisi yang lain keberadaan kami sebagai manusia yang sesungguhnya tidak berarti, namun dikasihi oleh Tuhan, sehingga hati kami juga boleh terus dipenuhi dengan syukur. Lalu kami boleh menjadikan hidup kami sebagai hidup yang terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat, kita akan mendengarkan lagu Praise God from whom all blessings flow, versi instrumental yang akan dibawakan oleh The Capitol Symphony Orchestra with Carmen Dragon. Saya mengajak ketika mendengarkan lagu ini, pejamkan mata Anda. Bayangkan kehadiran Allah Trinitas dalam kepenuhan kekudusan, kemuliaan, dan keagungannya.
Sahabat dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam anamnesis episode 53 ini. Tuhan tetap beserta kita.